Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roslana Putri. Nama saya Robi Benu. Nama saya Rivalwan Saputra. Saya Rizka Putrina Aziz, Kelas 12 IPA 6, asal sekolah SMA Negeri 4 Paneglang. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang kecekungan kurva fungsi trigonometri. Selamat menyaksikan. Pengertian kecekungan fungsi. Suatu fungsi dikatakan cekung ke atas jika turunan pertamanya naik, dan jika turunan pertamanya turun dikatakan cekung ke bawah pada suatu interval terbuka. Grafik kecekungan kupra fungsi trigonometri. Gambar yang pertama itu cekung ke atas atau terbuka ke atas, dan gambar yang kedua itu cekung ke bawah atau terbuka ke bawah. Dan ada juga penggunaan turunan kedua dalam kecekungan kupra, seperti pada gambar di atas. Interval cekungan ke bawah jika fx kurang daripada 0, dan interval cekungan ke atas jika fx lebih daripada 0. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan interval x sehingga grafik fx sama dengan sin x plus 60 derajat cekung ke atas untuk interval 0 derajat kurang dari x kurang dari 360 derajat. Kita jawab. Cekung ke atas itu syaratnya f aksen kurang dari 0. Kita turun ke bawah. F aksen x sama dengan sin x plus 60 derajat. Kita turun lagi. F aksen x sama dengan cos x plus 60 derajat. Turunan yang kedua, F aksen x sama dengan min sin x plus 60 derajat. Yang min sin x plus 60 derajat itu dikenakan syarat. Nah, si min ini dikalikan min akan berubah menjadi plus. Nah, yang lebih dari 0 akan berubah. Kita turun ke bawah. Sin x plus 60 derajat sama kurang dari 0 akan bertanda min. Sin x plus 60 derajat sama dengan 0. Di sini kenapa akan membuat 0? Karena kita akan membuat garis, akan menghasilkan garisnya. X plus 60 derajat itu ada di 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Nah, kita si 0 ini dikurangi sama si 60 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. 0 derajat dikurangi 60 derajat itu hasilnya min 60, dan 180 dikurangi 60 derajat itu sama dengan 120. 360 derajat dikurangi 60 hasilnya 300. Kita buat uji nilainya. Jadi uji nilai kita cari mana yang positif dan mana yang negatif. Uji nilai x nya kita 30 derajat pada turunan kedua. Sin 30 ditambah 60 sama dengan sin 90. Sin 90 berarti 1 kan, jadi positif. Jadi grafik cekung ke atas pada interval yaitu 120 derajat sama 300. Berarti yang positifnya itu di sini 120 derajat, yang negatifnya itu yang di 300. Interval x sehingga grafik fx sama dengan sin x tambah 45 derajat cekung ke atas untuk 0 derajat lebih kecil sama dengan x lebih kecil sama dengan 360 derajat adalah. Maka kita akan mencari atau menentukan turunan kedua dari grafiknya. Maka turunan pertamanya kita cari terlebih dahulu. F aksen x sama dengan turunan dari sin, yaitu cos x tambah 45 derajat. Turunan kedua, F aksen double x sama dengan turunan dari cos sama dengan min sin x tambah 45 derajat. Karena ditanyakannya cekung ke atas, jadi f aksen double x lebih besar 0.
min sin X tambah 45 lebih besar 0. Agar menjadi positif, maka kita kalikan dengan negatif. Sin X ditambah 45 lebih kecil 0. Selanjutnya kita mencari pembuat 0. Kita ubah dari pertidaksamaan menjadi persamaan. Sin X tambah 45 sama dengan 0. 0 derajat, 180 derajat, 360 derajat. Nol kita substitusikan. 0 X ditambah 45 sama dengan 0 derajat. X sama dengan min 45 derajat, yaitu tidak memenuhi. 180 derajat kita substitusikan. X tambah 45 sama dengan 180 derajat. X sama dengan 135, yaitu memenuhi. 360 derajat kita substitusikan. X tambah 45 sama dengan 360 derajat. X sama dengan 315, yaitu memenuhi. Selanjutnya garis bilangan. Di sini kita buat 0 derajat, 135 derajat, 315 derajat, dan 360 derajat. Interval pertama, interval kedua, dan ketiga. Kita coba interval yang pertama, yaitu 45. Sin X ditambah 45 derajat sama dengan sin 45 ditambah 45 sama dengan sin 90 derajat. Sin 90 derajat yaitu 1 itu plus, jadi kita simpan di sini. Dan selanjutnya akan menyilang min dan positif lagi. Jadi 135 derajat lebih kecil X lebih kecil 315 derajat. Baik, kita ke contoh soal berikutnya. Di sini ada contoh soal, yaitu tentukan interval X hingga grafik fx sama dengan cos 2x dikurangi 30 cekung ke bawah untuk 0 sampai dengan 360 derajat. Cara penyelesaiannya itu, karena di sini tanyakannya cekung ke bawah, maka kita menggunakan syarat f double aksen kurang dari 0. Nah, di sini kita tuliskan dulu fungsinya ya. Fungsi fx sama dengan cos 2x dikurangi 30. Kita cari dulu turunan yang pertama. Turunan yang pertama yaitu min 2 keturunan dari cos yaitu sin. Di sini kita tulis lagi 2x dikurangi 30. Setelah itu kita cari turunan yang kedua. F aksen sama dengan min, karena di sini min jadi min 4, turunan dari sin yaitu cos 2x dikurangi 30 derajat. Setelah seperti ini kita pakai syaratnya, yaitu di sini min 4 cos 2x dikurangi 30 lebih kecil dari 0. Nah, setelah itu cos 2x dikurangi 30 tandanya berubah menjadi lebih besar. Di sini bertanda positif. Setelah itu cos 2x dikurangi 30 sama dengan 0. Setelah seperti ini kita lanjutkan ke sini. Ini tidak muat. Nah, setelah itu kita cari cos dari 0, yaitu 2x cos dari 0 yaitu 90 derajat atau 270 derajat atau 450 derajat dan seterusnya. Kemudian kita mencari 2x. Kalau mencari 2x berarti ditambahkan 90 derajat ditambah 30 derajat atau juga 270 derajat ditambah 30 derajat atau kecil sekali nih, 450 derajat ditambah 30. Setelah itu kita tambahkan ya menjadi 120 atau
300 menjadi 300 atau juga menjadi 480 derajat. Setelah itu kita mencari x-nya. X karena di sini jadi dibagi itu 120 dibagi 2 menjadi 60 derajat, atau 300 dibagi 2 jadi 150 derajat. 480 dibagi 2 menjadi 240 derajat. Setelah itu kita buat garis bilangannya seperti ini. Lalu kita tulis di sini 0, 60 derajat, 150 derajat, 240 derajat, dan juga 360 derajat. Kemudian kita uji nilai X 30 derajat pada turunan kedua. Kita menggunakan yang ini, cos 2X dikurangi 30 derajat, yaitu cos 2 dikali X nya itu 30 ya, kurangi 30 sama dengan cos 30. Cos 30 derajat yaitu setengah akar 3. Di sini tandanya positif. Karena di sini tandanya positif, berarti di sini positif, di sini negatif, di sini positif, di sini negatif. Jadi yang cekung ke bawah intervalnya adalah 0 sampai 60 atau 150 sampai 240. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok 7 sampaikan pada pembahasan kecekungan kurva fungsi trigonometri. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.